Allah wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha, haitsu qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan min husni islam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wa qala aidan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Shadaqallah wa shadaqa rasul. Nah, fikih al-fiqh sunnah ini karangan As-Said As-Sabiq. Ya, Said Sabiq. Kita agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita kirim Al-Fatihah kepada beliau, ya. Semoga beliau dengan ilmunya diberkakan untuk kita semua dunia dan akhirat, serta kita akan mendapatkan keberkahan dari beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di buku ini ditulis awal biasa muqaddimah atau tamhid, pembukaan. Ya. Di pembukaan seperti biasa semua kitab-kitab pasti mengucapkan alhamdulillah dan salat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di pembukaan kitab ini beliau mengutip satu ayat Al-Qur'an tentang ilmu, tentang fadilah orang yang mendalami ilmu agama. Ya. Jadi mungkin malam hari ini kita pembukaan dulu, belum masuk kepada materi kitab ini. Nah, beliau mengutip salah satu ayat Al-Quran di surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini setelah beliau mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengutip ini ayat ini. Ayat ini mengagungkan, meninggikan derajat orang-orang dua kelompok. Yang pertama, kelompok mempunyai istita'ah untuk berperang di jalan Allah. Yang dua, kelompok yang dapat taksis atau dapat taksis itu pengecualian, uzur untuk tidak ikut berperang karena sebab ini. Apa sebabnya? Ternyata sebabnya cuma satu, memperdalam ilmu agama. Jadi kalau saat ini seandainya negara kita membutuhkan tenaga untuk menjaga kedaulatan negara dari penjajahan asing, maka negara mengumumkan atas nama darurat, maka manusia laki-laki yang berusia produktif wajib turun ke medan juang. Ini mempertahankan negara. Maka ada satu kelompok yang di ayat ini boleh tidak ikut berperang. Taksis, pengecualian, uzur. Nah, kita sering disebut dengan uzur syar'i, alasan syar'i. Maksudnya alasan yang dibenarkan oleh agama berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma ulama serta qiyas.
Nah, syar'i di sini, udzur syar'i di sini bagi orang yang punya istita'ah kemampuan berperang apa? Cuma satu kata Nabi, kata Allah. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak selayaknya sekelompok orang beriman untuk keluar semuanya dalam rangka berperang. Padahal wajib. Dan kita tahu, jangankan syahid, ribatnya aja, ribat itu jaga ya. Jadi kalau dalam pondok, bahasa pondoknya harithul lail, bulis. Nah, yang legontor anak ini tahu nih, bulis. Bulisul lail atau bulisul harisul qur'ah. Jaga kamar, bulis. Bahasa Indonesia polisi, bahasa Inggris Arabnya bulis. Punya bullshit bukan ya? Bulis. Haris menjaga. Itu bahasa Arabnya ribat. Ribat itu pahalanya luar biasa. Kalau mati dalam ribat sama mendapat pahala syahid. Jadi tidak diragukan lagi kalau syahid itu pahalanya ya masuk surga tanpa hisab kan. Tidaklah semua kelompok beriman itu keluar dalam rangka berperang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Hendaklah sekelompok kecil dari kelompok orang beriman itu, golongan kecil, ngapain? Nggak boleh berperang, nggak keluar. Liyatafaqahu fiddin, untuk tafakuh. Makanya orang yang cerdas dalam ilmu fikih disebut faqih. Faqih. Orang yang ilmunya mendalam dalam bidang agama disebut faqih. Zamannya fuqaha. Faqih bukannya alim. Jadi kalau istilah-istilah dalam agama itu orang yang paham dalam sunnah, dalil-dalil Al-Quran disebut faqih. Zamannya fuqaha. Alim, zamannya ulama. Faqih. Sekelompok kecil manusia diberi taksis untuk tidak keluar berperang dalam rangka tafakuh fiddin, memperdalam, memahami secara luas dan mendalam fakih itu. Faham secara luas dan mendalam. Jadi ada orang yang paham cuma kulitnya saja kan? Ada orang yang tahu cuma luarnya saja. Seperti monyet makan manggis, ketika digigit langsung dibuang. Kenapa? Oh, buah ini ternyata sangat pahit. Dia nggak tahu dalamnya. Nah, orang orientalis, orang munafik gitu kan, lihat Islam luarnya saja pahit, padahal dalamnya nggak tahu. Nah, kata Allah juga Allah singgung tuh. Dalam Al-Quran ada manusia yang beribadah di pinggiran saja. Cuma saya lupa ayatnya, suratnya ayatnya ayat 11. Nah, bunyinya begini. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara sekelompok bagian manusia ada yang menyembah Allah di pinggirannya saja, tepinya, nggak sampai ke intinya. Apa maksud Allah? Wa in asobathu khair itma'anna bih. Kalau ada syariat hukum yang enak-enak, tenang dia, nyaman dia. Lupa ayatnya. Kalau dicari di Fathul Rahman ketemu ayat 11 tapi suratnya lupa. Wa in asobathu khair itma'anna bih. Kalau ada hukum-hukum syariat yang membuat dia enak, itma'anna bih, tenang, nyaman, damai. Wa in asabatu syarrun, bukan syarrun tapi itu in qalaba ala wajhi. Tapi kalau ada syariat yang nggak enak ada syariat yang nggak enak buat dia, in qalaba ala wajhi, kembali kafir, kembali kepada muka aslinya, munafik. Kata Allah, khasirud dunya wal akhirah. Orang macam kayak gini ibadahnya rugi dunia dan akhirat. Wa dzalika wal khusranul mubin. Jadi enggak ada hukum yang cuma diambil enaknya saja. Ini ada sebagian manusia gitu kan. Ini PR bagi saya, entar saya share di grup di ayatnya. Kalau syariat yang buat dia enak, nyaman, tentram, dia tenang. Tapi kalau ada syariat yang nyakitin dia, yang membuat dia nggak enak, kembali kufur. Dan kata Allah, khasirun dunya wal akhirah, rugi. Wa dzalika wal khusranul mubin. Al-Hajj ayat 11 betul. Al-Hajj surat 22. Hati-hati nih Pak. Begini maksudnya, saya bukan saya menganalisa kalau ada syariat yang enak,
pembagian amplop, pembagian sodako, pembagian zakat, ramai ngantri berdesak-desakan. Dan banyak subuh sepi. Giliran diajak sodako sepi. Giliran diajak perang sepi. Giliran diajak bersusah payah untuk tafakufidin, orang belajar sungguh-sungguh itu capek, Pak. Secara fisik maupun secara otak capek kalau sungguh-sungguh. Jadi maunya yang enak-enak aja syariah itu. Al-Hajj ayat 11 kan itu. Kemuliaan enak, dipandang enak, dimuliakan enak, disambut enak. Giliran disambit di penjara nggak enak. Ikut apa kata? Lu aja dah. Ikut apa kata yang ngancem. Kalau nggak begini lu ancam lu, tunduk sama yang ngancem, takut. Karena di penjara nggak enak, karena di fitnah nggak enak. Nah ini ya nanti dicari analisanya. Ini ada sekelompok manusia kayak gini kata Allah. Al-Hajj ayat 11. Nauzubillah kata Allah, khasirad dunya wal akhirah, rugi dunia akhirat, rugi. Makanya kita yang enak kita ambil, buka puasa enak, bahkan gembira. Idul Fitri enak gembira, disuruh korban berkorban. Alhamdulillah sudah 3 orang berkorban. Haji aman di sini. Karena udah full, saya atas nama emak saya alihkan ke Al-Furqan. Al-Furqan baru 2, kurang 3 orang saya ke sono. Alhamdulillah di sini sudah 4. Walaupun Haji Aman belum rencananya beli sendiri ya, atas nama Haji Aman belum. Nah masih ada sesuatu dikumpulin, cuman belum terkoordinir dengan baik-baik. Yeah. Sebetulnya ya potensi banyak posasi. Saya insya Allah tiap tahun akan korban karena ini syariat yang berat. Ya, jangan mau enaknya doang. Dapat daging korban enak Pak. Korbannya berat nggak? Nah berat. Ini jadi manusia yang kalau nggak dapat kupon, tanya, kalau saya nggak dapat kupon, jangan suruh sedekah nggak mau. Jangan suruh korban, nggak ada uang. Nah, ini kita khawatir. Makanya paksa diri kita untuk tidak bakhil. Ya. Emang kata Allah ada potensi bakhil. Makanya kalau orang yang bakhilnya tidak dituruti, waman yuqashuha nafsihi, barang siapa yang sifat bakhilnya di tubuhnya dijauhkan oleh Allah, faulaikumul muflihun. Itu lari son ya, kita kembali lagi kemari kerujukan lah kita, kalau nganggur gitu kan, kalau enak kerujukan kita kembali lagi. Jadi ada satu kelompok manusia yang apabila ada kewajiban militer oleh negara, maka kelompok ini adalah kelompok orang yang tafaqquh fiddin, orang yang bersungguh-sungguh mendalami. Dan kenapa bahasanya nggak ya ta'alam? Lihat ta'alam fiddin, itu tafaqquh. Di fikih itu, faqih itu paham ilmu agama secara dalam dan luas. Jadi bukan hanya di satu mazhab tapi semua mazhab, sehingga ketika ada berbeda mazhab dia sudah paham, oh dia ikut ini, dia ikut ini, sehingga tidak menyalahkan kelompok lain dan membenarkan kelompok sendiri. Apa fungsinya hadirin? Satu kelompok ini diberi taksis oleh Allah untuk tidak ikut berperang. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun, agar ketika mereka berpulang dari kelompok yang tidak ikut tafaqquh fiddin ini, pulang ke halamannya, ada pemberi nasihat. Siapa? Alim ini, faqih ini satu. Makanya sunatullah, alim, faqih pasti nggak banyak di satu kampung, 1-2 orang. Yang lain tinggal itu ikut apa kata faqih tersebut, alim tersebut. Nggak banyak itu. Mufti nggak banyak, termasuk Nabi. Ya, Nabi umatnya kan, Nabi kita Muhammad umatnya banyak, yang nabinya 1. Nah ini di pembukaan hadirin yang Allah muliakan. Amma ba'du fa'in min a'dhamal qurabat ilallah tabaraka wa ta'ala nashr dakwah al-Islam. Nah, beliau menyebutkan yang paling besar khidmahnya, yang paling besar agung pahalanya dalam Islam inilah nashr dakwah al-Islam, menyebarkan dakwah Islam. Menyebarkan dakwah Islam.
Wabatha al-ahkam ad-diniyah, mencari hukum-hukum Islam, menguatkan hukum Islam. Wa bi khasatin ma yatasilu binha bihadza nawahi al-faqih hatta yakuna nasu ala bayinatin min amrin fi ibadati wa amalihim, sampai manusia paham. Manusia ketika nggak punya pemimpin ulama, maksudnya pemimpin dalam hal agama, dia nggak bisa kembali kemana. Jadi kalau ada waktu sahabat ada nabi, mereka kembali rujuk kepada nabi tentang masalah mereka. Nah sekarang kita nggak ada nabi, nggak ada sahabat, ya kita rujuk alim ulama karena mereka adalah pengganti para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Kita merujuk kepada mereka. Makanya kalau di kita di sini nggak punya guru, Pak, gurunya guru Google, Google bin YouTube, nggak afdol, nggak. Kita harus punya guru yang bermuajahah kepada kita. Kita dapat bertanya kepada beliau langsung. Nggak cukup dengan guru Google, guru YouTube, guru WA, Facebook dan sebagainya. Nggak cukup, nggak cukup, nggak cukup. Sebagai nambah wawasan silakan, oke. Nah, untuk nambah wawasan, nambah pengetahuan. Tapi kita harus punya guru yang kita berdawam melakukan kajian-kajian keislaman setiap per periode. Pekanan boleh, 2 pekanan boleh. Kalau 2 pekanan keterlaluan, paling tidak minimal sepekan sekali. Kita berguru kepada seseorang yang langsung mengajarkan kepada kita ilmu agama. Beliau mengutip satu hadis, ya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dan Al-Fakir selalu membuka kajian dengan hadis ini salah satunya. Hadis yang awal beliau nggak mencantumkan di sini. Biasa saya mengatakan hadis yang pertama yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu ada bab ilmi at-Tirmidzi. Ibnu Majah juga ada. Beliau saya lihat belum di sini. Tapi beliau mengatakan mengutip satu hadis yang berbunyi man yuridillahu bihi khairan yufaqih. Bahasanya faqih sama dengan bahasa tadi, atau liyatafaqah fiddin. Cuma itu bahasa fi'lul tafaqquh, fi'lul madhi, sedang dan akan terus belajar. Kalau di sini al-fiqhu masdar. Man yuridillahu bihi khairan yufaqih sama, cuma isim majhul. Barang siapa yang Allah jadikan dia bihi khairan, barang siapa yang seorang hamba Allah jadikan orang ahlu khair, orang baik. Nah nih hadirin, kalau kita mau dijadikan oleh Allah sebagai orang baik dalam pandangan Allah, ciri yang paling melekat banyak, dan ciri yang paling melekat dalam diri seorang adalah kata Nabi, yufaqihu fiddin. Allah jadikan hamba ini faqih, mengerti, faham secara luas dan mendalam urusan agama. Hadirin, dalam bahasa usul fiqh dikatakan ada mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafahnya apa? Berarti orang yang nggak ngerti hukum agama dan nggak mau belajar agama, bahasa kasarnya maaf bodoh, berarti Allah belum menghendaki dia menjadi orang baik. Betul nggak? Kalau orang baik berarti dia dijadikan paham fakih dalam urusan agama. Ada manusia yang yang bodoh sama sekali, nggak tahu hukum agama dan nggak mau mencari belajar urusan agama. Berarti Allah tidak mau menghendaki dia menjadi orang baik. Ini celaka. Jadi karakter manusia itu ada 4 kan. Low battery, please charge. Yang pertama, protes dia. Oleh karenanya Al-Fakir bersungguh-sungguh taklim walaupun cuma berapa menit, walaupun bulanan sekali. Jadi kalau ada orang bodoh, sadar dirinya bodoh, tapi dia sadar dirinya bodoh lalu belajar, ini lebih baik, masih baik. Low battery, please charge. Orang bodoh nggak sadar dirinya bodoh, nggak mau belajar. Ini yang paling keempat. Kalau yang pertama orang pintar, dia tahu yang pintar dia ngajar. Punya ilmu, tahu dirinya punya ilmu, dia ngajar.
Kelompok kedua, punya ilmu tapi nggak sadar dia punya ilmu, nggak bagus juga. Sehingga dia aja nggak berdakwah, nggak nasruddin. Kelompok ketiga, Low battery. Please charge. orang bodoh, paham sadar dia bodoh, mau belajar, masih mending Pak, masih bagus. Karena ada kesadaran. Ini hidayah Pak. Tapi yang keempat ini yang repot ini. Orang bodoh nggak sadar dia itu bodoh, Pak. Yang namanya orang nggak sadar perlunya bangun-bangun. Low battery. Please charge. Ambil ya, segayung. Bangun. Betul nggak? Betul nggak? Bangun, nggak sadar. Kalau sadar, Pak, ambil gayung, siram. Sakit menyakitkan iya, tapi ini baik. Itulah Allah. Ya, dikajikan di Al-Quran. Ya, kita kan dikasih asam urat, ya kan? Dikasih bencana. Low battery. Please charge. Kita ingat kan? Uratnya asam dimakan. Ya, asam urat itu kan. Jadi selama ini ternyata sehat itu luar biasa. Dikasih asam urat sedikit aja. Ya, sudah nggak enak makan, mau makan kacang takut kambuh, makan jeruk takut kambuh, makan ini makan itu aduh udah terkekang banget hidup, masya Allah. Makannya apa? Nasi tahu. Low battery. Please charge. Yang putih-putih aja ya Allah, kentang rebus, makan kentang terus 2 hari airnya masuk angin. Itulah ya hadir. Itu Mas Samuel bukan disentil, disiram. Sadar. Nah, selama ini ketika kita merasa bodoh lalu nggak pernah mau belajar, takutnya kita bodoh tapi nggak sadar kita bodoh. Masih mending orang bodoh sadar bodoh lalu mau belajar. Jadi kalau kita lihat di sini, Low battery. Please charge. yang ingin dijadikan dia orang baik adalah yufaqqih fiddin. Hadirin, kok begitu ya Allah? Kok berat? Ada nggak seorang ulama tiba-tiba dia menjadi ulama tanpa belajar, tanpa pengorbanan panjang? Nah, dalam Al-Mahfudhot ulama mengatakan, ya akhi lantana, mati juga ini. Habis sudah. Masih ada. Lagi petasan katanya. Lagi diambil. 5 menit lagi. Ini insya Allah teman-teman kita lanjutkan. Ya akhi lantana dan ilma illa bisitatin. Sambi ka antafsila bibayanin. Iya nggak usah Oh ya kan? apa? Apa dipakai? Sambi ka antafsila bibayanin. Zakaun wa hirsun wa jihadun wa dirhamun wa suhbatul sadiq wa tul zamanin. Ini 6 syarat hadirin penuntut ilmu. Nah, sebagai penutup kita akan bahas panjang lebar ini di pertemuan depan insyaallah bulan depan. Satunya adalah kata ulama wadirhamun. Apa dirham? Fulus. Nenek tuh nenek. Pesantren gontor 45 juta. Jadi fulus salah satu apa namanya tuh? Anasir untuk kita menuntut ilmu. Fulus, pengorbanan. Harta. Ya. Jadi 6 syarat nanti. Nggak ada ulama atau saja jadi mufti, nggak pernah belajar, nggak ngeluarin duit, nggak berkunjung ke guru, nggak berkunjung ke sana, nggak ada. Orang yang sudah bertahun-tahun belajar pesantren itu belum tentu jadi mufti, belum tentu fakih, tapi masih mau belajar. Apalagi yang nggak pernah belajar, jangan mimpi fakih dalam urusan agama. Oleh karenanya di arisan program ini cuma stimulus dorongan agar saudara-saudara ikuti talim yang ada di kampungnya, yang ada di masjidnya, yang ada di musolahnya. Jadi penggerak. Musola kecil hidupkan talimnya. Malam Senin, malam Jumat, kajian subuh, Sabtu, Ahad ikut. Oh, di kampung saya belum ada. Jadi promotor, bukan. Ya, nyampe. Itu saya pegang.